Apa itu iman? Iman itu definisinya kan yang dikatakan mawuk lirofil qalb, ya toh? Sesuatu yang terukir di dalam hati kan? Mawuk lirofil qalbi. Berarti ada yang mengukir. Atau iqraru ma fil qalb. Maka ikrar itu dalam hati. Tapi kalau kita udah ikrar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kali ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat bermuajahah, bertemu dalam kegiatan mata kuliah filsafat Islam dan tasawuf yang diampu oleh Dr. Haji Imam Muslimin MAG yang biasa kita sapa dengan Yai Mim. Untuk mempersingkat waktu, untuk memulai, perkenalkan, kami dari kelas MPAI kelas A, semester 2. Nama saya Faisal Farid. Nama saya Muhammad Hilal Maulidi. Nama saya Muhammad Iqbal Abdurrahman. Nama saya Dedi Saputra. Nama saya Ahmad Khairuddin Sidik. Nama saya Ahmad Ainur Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tiu Putri Ayosnela. Nama saya Dewi Husnulatimah. Saya Vivina Fiana Farindi Astuti. Saya Fitra Ainul Mawadah. Nama saya Nabilatul Mahbubah. Nama saya Dewi Ratnasari. Saya Dewi Masyuto. Nama saya Syarofah. Baik, mungkin kita mulai saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Dr. Haji Imam Muslimin MAG, waktu dan tempat kami aturkan. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, jurusan pendidikan agama magister atau magister pendidikan agama Islam, MPAI, PPS atau program pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Selamat berjumpa dengan saya Yai Mim. Ya. Kita akan mengkaji filsafat tasawuf. Yang pertama harus dipahami dulu bahwa filsafat itu ilmu paling mudah sedunia. Jadi filsafat itu ilmu paling mudah sedunia. Modalnya adalah berpikir. Artinya apa? Kalau kita masih punya otak dan mau berpikir, pasti bisa berfilsafat itu loh. Kalau kita masih punya otak dan mau menggunakan untuk berpikir, artinya kita mampu berfilsafat. Jadi anggapan-anggapan bahwa filsafat itu jelimet dan lain sebagainya. Jelimet memang iya, tapi sebenarnya ya sangat mudah. Dari yang sederhana nanti sampai kepada yang jelimet. Baik, lalu tasawuf. Tasawuf itu juga ilmu paling gampang sedunia. Kenapa? Ya, karena tasawuf itu tidak mengkaji siapa-siapa selain diri kita. Kalau filsafat itu mengkaji artinya objeknya, boleh katakan objek kajian filsafat kan 3 gitu. Apa, bagaimana, untuk apa. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang bahkan nanti yang akan datang, orang mengkaji filsafat itu ya 3 itu aja, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa, bagaimana, untuk apa. Nah, karena hanya apa, bagaimana, untuk apa, ini dianggap belum religius, itu belum beragama.
maka dia akan melahirkan pola-pola berpikir atau cara-cara berpikir atau aliran berpikir materialistik, hedonistik. Apa? Materialistik, hedonistik. Kenapa? Karena hanya berpikir apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu ontologis, epistemologisnya bagaimana itu diapakan. Gitu. Lalu aksiologis, nilai manfaat atau faedah. Apa misalnya? Kenapa begitu? Karena sebenarnya pengertian itu bukan terdapat pada kata-kata. Jadi pengertian sesuatu nggak usah dicatat bareng, dicatat boleh nggak apa-apa. Nanti akan saya YouTube-kan ya, diputar lagi, didengarkan lagi. Begini loh, pengalaman belajar filsafat itu bulat memang saya dulu. Itu belajar filsafat sama Profesor Kunto Siswo Wibisono ya namanya. Seorang satu-satunya positivistik Indonesia, sudah almarhum beliau, dari UGM. Diajar mulai jam 9 sampai jam 11 malam itu, minggu sekali, terus itu. Belas nggak ngerti kan dulu. Belas ora paham. Buku-buku yang saya baca juga bikin bulat. Akhirnya apa? Udah nggak mau belajar saya. Buku-buku nggak saya baca akhirnya. Tak baca soalnya mulek. Ternyata ngertinya itu sambil apa ya? Sambil ngising loh, ngerti. Ya duduk, walah gitu aja loh. Alah pokoknya. Jadi kenapa kita ini menjadi seolah sulit, seolah ruwet? Nah, cara berpikir kita yang salah. Ketika bicara filsafat itu sudah masuk pada filsafat materialisme, hedonisme, apalagi itu spiritualisme, ribet itu. Ibaratnya kita mau naik gunung itu sudah mikir pucuk gunung itu loh. Jauh banget, gimana nanti? Jadi capek kita. Udah jangan pikirin sana. Kakimu aja ini. Kakimu selangkah-selangkah, sesekali lihat untuk keindahan, untuk memberi semangat. Itu cara berpikir filsafat. Apa? Ya udah yang mendasar aja. Apa itu? Ya apa, bagaimana, untuk apa. Untuk apa? Apa, bagaimana, untuk apa. What, how, what for. Itu aja. Apa itu bendanya, bagaimana itu memperlakukannya, lalu untuk apa itu nilai manfaat. Itu aja. Semua dalam berpikir, dalam berperilaku dengan menggunakan paradigma 3 ini. Itulah filsafat namanya. Berpikir filosofis itu berpikir dengan 3 landasan. Apa, bagaimana, untuk apa. Kalau sudah ketemu apanya, pasti bisa membagaimanakan, ya toh. Kalau kita hanya omongan doang, nggak ngerti itu loh. Diomong kayak misalnya apa itu, kafe itu kan harus nggak jelas itu, kafe kan banyak. Ini kafe yang Las Kopi, ada Las Farijan, ada sebelah itu banyak kafe. Maka harus jelas apa itu Las Kopi, kafenya. Di sana ada Las Kopi juga loh, bukan ini. Kalau sudah ketemu bendanya, baru kita mendapatkan pengertian. Maka pengertian itu bukan pada kata-kata, pengertian itu pada nyata seseorang ketika sudah mendapatkan sesuatu atau menemukan bendanya. Di sini berlaku al-haqiqatu fil aqad la fi ta'rif. Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Kebenaran fakta itu ada pada akod kita, apa? Konstruk kita, konstruk main kita, bukan pada tulisan itu loh. Bukan pada definisi takrif. Museum kopi, museum kafe adalah, bukan itu. Kita nggak ngerti kalau baru kafe adalah, nggak ngerti. Tapi kalau sudah kafe, tapi bertemu dengan bendanya, karena ternyata yang disebut kafe itu di sini ada kayu, ada meja, ada macam-macam kan. Lainnya disebut dengan kafe, namanya Las Kopi misalnya. Ini namanya apa? Harus sampai ketemu dengan bendanya. Namanya berpikir pola ontologis. Sampai berjumpa dengan benda. Kenapa? Karena pengertian itu bukan pada kata-kata, tapi pengertian itu terdapat pada benda yang kita jumpai. Nah, sehingga pengertian itu bukan pada definisi apa? Tulisan,
tapi pengertian itu berada pada akod kita ketika menjumpai benda. Berada pada konstruk kita ketika menjumpai benda. Ketemu ini, ya sudah. Nggak usah dikalimatkan. Ini apa namanya? Nyebutnya kamu. Cangkir apa kopi? Kopi apa cangkir ini? Lah, ya sudah gitu aja. Ya udah kopi atau cangkir, tapi aku ngerti. Akod saya ngerti. Inilah berpikir ontologis. Ada kok. Apa? Jadi filsafat itu dari zaman dulu sampai nanti ya itu aja. Apa, bagaimana, untuk apa. Nah, karena filsafat itu baru di luar diri kita, ya apa, bagaimana, untuk kita, ya apa, bagaimana, untuk apa, maka ini dianggap belum beragama. Nah, karena dia hanya berpikir, maka ada filsafat tasawuf digandengkan dengan tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu cara berhati. Apa? Cara berhati. Kalau filsafat cara berpikir, tasawuf itu cara berhati. Nanti akan saya kembangkan dari berpikir ontologis, epistemologis, aksiologis, ini nanti akan lahir. Ontologis akan melahirkan objektivismus, epistemologis melahirkan subjektivismus, aksiologis melahirkan materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Nanti aja. Nanti ada kebenaran subjektif, kebenaran objektif, kebenaran konstruktif, nanti teori-teori berikutnya aja. Ojo mikir ngono dhisik ngono. Ojo gampang. Yang penting itu dulu. Apa, bagaimana, untuk apa. Dan ini cara berpikir dianggap belum beragama. Nah, tasawuflah yang dianggap bisa berintegrasi, bisa bermunasabah dengan filsafat. Apa tasawuf itu? Tasawuf itu cara berhati. Tasawuf adalah cara berhati. Maka filsafat cara berpikir, tasawuf cara berhati, berpikir dan berzikir, lahirlah namanya amal soleh gitu. Nah, berpikir secara benar, berhati secara tepat, barulah bisa melakukan secara benar dan tepat, lahirlah namanya amal baik. Kalau hanya kebenaran saja tanpa ketepatan, tidak akan melahirkan kebaikan kan? Ya. Kalau hanya ketepatan saja, tidak benar, ya tidak melahirkan kebaikan. Dalam kaji kita itu ada Islam, iman, ihsan. Ya. Islam itu zahir, iman itu batin kita. Ya. Islam itu babakan zahir kita, zahir, amalan zahir, iman itu subjek kita, ihsan itu perilaku. Jadi muhsin itu adalah orang yang melakukan perbuatan atas dasar kebenaran dan ketepatan. Kenapa? Karena yang benar belum tentu tepat. Contoh misalnya kalau kita tarik pada Islam ya, kalimat takbir, Allahu Akbar ya, selama tidak dirubah ya benar saja, mau diucapkan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, benar saja. Asal ucapannya nggak dirubah itu loh. Allahu Akbar namanya kalimat takbir. Tapi ketepatannya belum tentu. Ketepatan ini memerlukan situasi dan kondisi. Diperlukan apa? Tempat dan apa? Waktu ya loh. Ya, kalau takbiran misalnya malam Idul Fitri, malam Idul Adha ya nggak apa-apa ya. Misalnya, tapi nggak ada apa-apa pagi-pagi ini jalan-jalan, Allahu Akbar, kan nggak tepat itu loh. Sekalipun itu benar loh, nggak salah itu, ya toh. Jadi semua yang benar itu harus berjumpa dengan ketepatan sehingga namanya disebut dengan baik. Bisa dipahami ini. Nah oleh karena itulah maka filsafat yang cara berpikir ini hendaknya diperjumpakan dengan cara berhati. Objeknya 5. Iman dalam dada kita, ilmu dalam dada kita, ilmu dengan pengetahuan beda, nikmat dalam dada kita, takwa dalam dada kita, dan nafsu yang ada dalam jasad kita yang mesti dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Itulah objek kajian tasawuf. Kalau objek kajian filsafat ontologis apa? Epistemologis bagaimana?
aksiologis untuk apa? Ini materialistik itu loh. Nah, dia harus dibawa ke dalam hati dalam konteks Islam, yaitu diimani, dipertemukan dengan keimanan. Apa iman itu? Iman itu disebut iman kalau dia sidik, amanah, tablek, fatona. Ilmu ada dalam dadamu. Nikmat ada dalam rasamu, ya toh? Takwa dalam dadamu. Nafsu, nafas kita yang seiring dengan jasad, ya, nafsu keinginan kan, nafas kan, nafsu itu nafas ya. Sebagai tanda adanya kehidupan jasad itu nafas. Nah, apa wujudnya? Keinginan, kemauan. Nah, kemauan oleh jasadi, oleh material, oleh perut dan bawah perut ini, dia harus dipimpin oleh iman. Dia harus dikontrol oleh ilmu. Dia harus dirasakan oleh nikmat. Dia harus dicek selalu oleh takwa. Kamu punya kemauan untuk nikah kan, yang belum? Bahkan yang sudah juga kan? Ya. Ya. Ada gak kemauan itu? Ada kan? Kemauan itu mesti dipimpin oleh iman. Dicek selalu oleh ilmu. Dirasakan oleh nikmat. Dikontrol juga, dicek juga oleh takwa. Semua kan ada kemauan, pengen makan kan? Mau ingin makan enak kan? Diimani kan, nggak boleh seenaknya. Kalau nggak iso nyolong gitu loh, gitu. Nah, inilah maksudnya. Apa itu iman? Saya masuk ke sini. Apa itu iman? Iman itu definisinya kan yang dikatakan mawuk dirofil qalb, ya toh. Sesuatu yang terukir di dalam hati kan? Mawuk dirofil qalbi. Berarti ada yang mengukir. Atau iqraru ma fil qalb. Maka ikrar itu dalam hati. Tapi kalau kita sudah ikrar setia sarjana itu namanya qaul itu ikrar. Ikrar dalam hati. Apa wujudnya? Karena ikrar dia itu la raiba fi, tidak ragu. Dzalik. Wujudnya kitab kan, catatan kan. Ikrar berarti kan mengukir, mawukira diukir kan? Berarti dicatat kan? Tidak, dialah dzalikal kitab la raiba fi. Sifatnya tidak ragu. Tidak ada ragu. Kamu ragu berarti tidak menggunakan iman itu. Alias kamu setengah kafir atau apa gitu ya misalnya. Ragu itu kan bentuk dari tidak kepercaya kan? Kalau tidak percaya berarti kan apa? Ingkar. Ingkar bahasa Arabnya itu kafir ya. Nah gitu aja loh. Untuk diri kita bukan orang lain. Itu yang tahu dirimu. Iman dalam dadamu bukan iman orang lain loh ya. Mawuk kirafil qalbi. Ukiran yang ada dalam dada, dalam hati. Wa qaulun bil lisani. Kalau qaul dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Nah, amal itu adalah arkan. Apa arkan itu? Arkan itu apa? Rukun. Rukun itu amal nyata. Amal nyata itulah disebut dengan rukun atau arkan. Maka amal nyata dalam konsepsi lesan yang dipimpin oleh hati, dialah disebut dengan iman. Orang yang sesuai dengan ikrar dalam hatinya dan ucapannya diwujudkan dalam perbuatan disebut dengan mukmin. Nanti bicara tasawuf rodoan ya nanti. Aliran filsafat dan tasawuf nanti kita gabungkan. Kok kurang semangat ya? Terlalu tegang ya. Gini loh. Ojo ngomong-ngomong wong ya. Kuliah sama saya itu pasti lulusnya dan semua dapat A. Ya. Nanti dikat yang ini ya. Ini berikutnya main ngomong. Jadi semua lulus dapat A. Jadi bebas. Kenapa? Saya itu berpikir begini tuh. Kalau dosen filsafat tidak meluluskan mahasiswa, berarti menganggap mahasiswa itu nggak punya otak itu loh. Padahal mereka semua itu berotak dan berpikir. Tinggal saya menggugah kalian bagaimana otakmu itu berpikir secara encer itu aja loh. Nah kalau kalian nggak lulus berarti saya nggak berhasil mengencerkan itu. Kalau nggak berhasil mengencerkan berarti saya yang bodoh. Nah ini makanya jangan dibebani, lulus apa enggak. Saya ikut Bismillahirrahmanirrahim, semua lulus dapat A. Alhamdulillah.
Kok nggak seger sih? Alhamdulillah. Ojo tegang-tegang lho. Kuliah sama saya itu santai aja karena tidak pernah ada sejarah yang tidak lulus. Tanya itu asisten saya, istri saya maksud saya. Dia nanti yang input nilai, jangan komunikasi sama dia. Jadi yang tanya, ini kok nggak pernah masuk, ini gimana? Ini baru tanya saya. Ya sak karepmu kan piro.